langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Teman-teman perhatikan ya. Ini pertama kita bisa bikin dokumen baru dulu. Nah, kita akan belajar setelah kemarin kita belajar ini ya, tool-tool yang di sini. Maaf. Nah, ini freehand, 2-point tool, bezier, pen tool, dispen, polyline, 3-point curve, smart drawing. Kita akan belajar menggunakan artistic media. Artistic media ini kalau di Photoshop itu hampir sama kayak brush ya. Pengertian dari artistic media sendiri yaitu tool untuk membuat garis artistik. Artistik sendiri di sini ada brush, ada sprayer, ada calligraphic, serta ada pressure. Ini untuk pengertiannya nanti akan saya tulis di bagian deskripsi dari video tutorial ini. Kita juga akan belajar cara menggunakan rectangle serta 3-point rectangle. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita bisa klik artistic media di sini. Teman-teman bisa perhatikan saat saya menggunakan brush, saat saya menggunakan sprayer, saat saya menggunakan calligraphic, dan pada saat saya menggunakan pressure. Nanti teman-teman bisa pilih dan berimajinasi dengan yang sudah tersedia di sini template-nya. Nanti kita belajar cara memisahkan brush ini dengan garis yang kita bikin. Oke, kita mulai dari ini ya teman-teman, dari brush ya. Kita bisa klik di sini, kita bisa lihat perubahannya. Misalkan saya membuat garis seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa pilih ya, teman-teman bisa pilih di sini. Tuh, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dia akan terbentuk. Ini kalau di Photoshop namanya bersama dengan brush ya. Kita tarik di sini dua garis. Kita bisa tekan Ctrl K untuk memisahkan garis yang kita bikin tadi. Tekan Ctrl K pada keyboard. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat perubahannya. Di sini di pick tool kita bisa lihat perubahannya tuh. Garis yang sudah kita bikin dia akan seperti ini. Kita bisa juga memilih objeknya ya. Misalkan kita pilih over to group. Coba pilih grup ya, grup all objek. Dia akan terpisah-pisah seperti ini ya teman-teman. Kita grup. Bisa kita coba. Kita pilih break artistic media apart untuk memisahkan. Kita bisa. Dia akan terpisah antara garis yang sini. Untuk memisahkan garis ini ada dua opsi teman-teman. Teman-teman bisa tekan Ctrl K pada keyboard. Kita coba tekan Ctrl K pada keyboard. Dia akan terpisah garisnya. Garis yang kita bikin menggunakan ini tadi. Dan dengan menggunakan tekan Ctrl K. Saya undo dengan tekan Ctrl Z. Saya undo ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan masih nyambung nih. Saya coba dengan cara klik di sini, objek, pilih break artistic media group apart. Di sini ada tandanya yaitu Ctrl K jika kita menggunakan shortcut. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa hapus semuanya. Kita coba menggunakan yang lainnya. Ini intinya udah default ya teman-teman. Dia udah tersedia di Corel. Tekan Ctrl K pada keyboard untuk memisahkan garis atau line yang kita bikin tadi dengan objek ini. Kita bisa ungroup, group, ungroup all. Kita bisa seperti ini. Kemudian saya group di sini, klik and drag. Kita perbesar. Seperti ini teman-teman. Klik and drag ya. Kita pisah-pisah dia akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita coba menggunakan ini calligraphic. Kita
coba ya. Seperti ini teman-teman. Kan. Kita coba nilainya besar. Kita bisa coba pilih di sini. Kita perbesar, tekan sambil tekan shift. Kita tarik di sini. Ups. Terlalu besar. Kita coba tekan Ctrl K ya. Kita besarkan garisnya. Objek. Garis line di sini. Kita tekan kanan ya, pada mouse-nya tekan kanan untuk memberikan hairline. Ini kita bisa hilangkan, teman-teman perhatikan, ini bisa kita hilangkan warna ini, bisa kita ubah tuh seperti ini. Klik pada area warna yang tersedia di sini. Teman-teman bisa juga menggunakan di sini interaktif gradient tool, tapi nanti saya ajarkan nanti ya teman-teman. Kita belajarnya urut dari sini nanti sampai ke sini. Oke. Jadi karena nanti takutnya teman-teman bingung. Kita bisa juga menghilangkan warna kuning ini dan kita menyisakan hairline-nya aja. Klik kiri pada mouse, klik di sini, tanda di sini ya, tanda silang sini. Teman-teman bisa perhatikan. Kita klik kanan pada mouse untuk memberikan hairline. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk ukuran hairline-nya sendiri kita bisa pilih, kita bisa perbesar seperti ini. Tuh, kita bisa pilih juga coba yang ini ya, kita coba yang patah-patah seperti ini. Tuh, teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Intinya ini yang di bagian sini tuh hampir sama semuanya sudah preset alias tersedia di Corel Draw seperti ini teman-teman. Kita bisa kita bisa menyisakan hairline-nya saja, klik kiri pada mouse. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau kita bisa undo dengan Ctrl Z, saat kita klik di sini lalu kita tekan kiri sambil tekan kiri mouse lalu klik di sini, dia akan menghilangkan warnanya. Nah, seperti ini, dia akan menghilangkan warnanya. Kita bisa undo dengan Ctrl Z. Kita bisa menyisakan hairline-nya aja, klik di sini, lalu kita misalkan mau diganti hairline-nya warnanya merah, klik kanan pada mouse seperti ini. Kalau untuk menghilangkan warna area sini yang tengah, teman-teman klik di sini ya, klik kiri mouse, lalu klik di tanda silang sini. Kalau teman-teman ingin mengganti warna hairline-nya atau menghilangkan warna hairline, teman-teman klik kiri pada sini. Nah, dia akan menghilang untuk warna hairline-nya. Kalau kita ingin mengganti lagi, klik kanan pada mouse. Misalkan saya klik di sini, klik kanan pada mouse, dia akan muncul lagi hairline-nya dengan warna yang kuning. Kita bisa perbesar hairline-nya dengan 25 seperti ini. Oke, ini penjelasan saya tentang artistik media. Teman-teman bisa kembangkan sendiri lagi ya. Intinya saya mengajarkan dan ini memberitahu basic-basicnya. Oke, selanjutnya saya nanti akan singgung masalah di sini. Kita misalkan klik di sini, teman-teman bisa perhatikan saat kita klik and drag sambil menekan tombol kontrol pada keyboard, itu akan menghasilkan sebuah objek yang benar-benar presisi kotaknya itu benar-benar persegi seperti ini teman-teman. Kalau kita sambil tekan tombol kontrol, dan bagusnya di Corel Draw ini secara otomatis kita akan mengetahui berapa ukuran berapa sentimeter ukuran objek yang sudah kita bikin.
Ini ukurannya seperti ini teman-teman, 31,701 cm, berarti ukurannya segini. Tapi saat kita tidak menekan tombol kontrol, lalu kita hanya klik and drag, kita bisa membuat seperti ini tuh. Jadi dia tidak presisi alias tidak benar-benar persegi ya teman-teman. Tuh seperti ini. Jadi bisa diperhatikan ya, saat kita klik and drag, saya hapus dulu, hapus lagi. Saat kita klik and drag sambil tekan tombol kontrol, itu akan menghasilkan objek yang presisi alias benar-benar kotak. Nah seperti ini. Beda lagi kalau kita hanya klik and drag sambil tidak menekan tombol kontrol. Tuh bisa dilihat ya teman-teman. Ini bisa kita kasih warna, hairline-nya pun bisa kita perbesar. Ini ya, outline white misal kita kasih 25, kita bisa taruh di sini. Tuh kita bisa pilih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa membuatkan namanya corner. Apa itu corner? Kita bisa lihat perubahannya. Corner itu ini teman-teman. Nah kita bisa lihat corner itu seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini namanya corner. Bagaimana cara memberikan sebuah corner pada objek seperti ini. Tuh. Lalu bagaimana cara untuk membuat corner tapi hanya satu sisi? Teman-teman bisa perhatikan. Misalkan saya ingin membuat corner tapi yang bagian sini aja. Di sini kita perhatikan ya, berarti yang bagian sini itu yang sini ya teman-teman. Berarti yang bagian sini ya. Kita coba klik di sini, kita naikkan. Jadi dia yang aktif hanya bagian sini aja teman-teman, bagian sini. Teman-teman bisa otak-atik ya, nanti bisa kembangkan sendiri dan otak-atik sendiri. Tuh, ini bagian corner. Nah kita tinggal tekan tombol kuncinya di sini ya teman-teman. Sekarang saya ingin membuat corner di bagian sini, berarti yang sini ya teman-teman. Kita coba ya, teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri. Oh dia ikut, yang sebelah sini juga ikut. Tekan Ctrl Z lagi untuk undo. Kita bisa lihat lagi. Kita klik di sini, kita naikkan lagi sini. Berarti dia yang aktif yang sebelah sini. Teman-teman bisa perhatikan, berarti yang sebelah sini ya teman-teman. Oh, seperti ini. Objek. Lalu saya akan mengajarkan sedikit, tapi nanti ini sepertinya akan saya bahas di video tutorial saya selanjutnya. Ini kita akan belajar ini serta ini. Nanti selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana cara membuat efek teks yang bagus-bagus teman-teman. Kita bisa menggunakan yang di sini nih, extrude, envelope, contour, blend dan segala macam ini. Bagaimana kita menggunakan text tool ini untuk membuat tulisan yang melengkung, serta bagaimana kalau diberikan efek seperti ini. Nanti saya ajarkan teman-teman. Saya akan menyinggung sedikit yang di sini ya. Misalkan saya tekan kontrol pada keyboard, saya akan klik and drag. Berarti di sini saya membuat sebuah persegi. Ini akan saya copy dengan tekan kontrol D pada keyboard. Kalau di Photoshop yaitu kontrol J, kalau di Corel Draw kontrol D. Seperti ini teman-teman. Misalkan saya di sini. Saya klik di sini sambil tekan tombol shift untuk menggabungkan. Nanti dia akan muncul di sini opsi baru. Nah, seperti ini. Nanti ini saya akan ajarkan ya, teman-teman. Saya coba dulu ya. Saya akan sedikit kasih reviewnya. Bagaimana kalau misalkan kita weld. Weld ini artinya untuk menyatukan objek. Nanti ini dengan ini dia akan jadi satu. Klik di sini. Tuh. Teman-teman bisa perhatikan. Tuh. Nah, kita undo dulu seperti ini. Misalkan ini saya kasih warna oranye, ini saya kasih warna merah. Saya tekan di sini, lalu saya tekan tombol shift, klik di sini. Lalu saya akan tekan weld. Kita bisa lihat perubahannya. Dia akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan ini saya kasih warna merah lagi ya, kayak kuning. Saya klik di sini, sambil tekan tombol shift di sini.
Bagaimana kalau saya tekan ini, trim? Teman-teman bisa lihat perubahannya, dia akan terpotong. Oke, tapi ini nanti untuk detailnya akan saya jelaskan di video tutorial selanjutnya setelah video tutorial ini. Oke, untuk tutorial kali ini saya sudahi dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin belajar dasar-dasar Corel Draw. Oke, sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.